Hey fashion people! Nah, pernah denger nggak kalau rambut kepala itu bagian dari mahkota kepala? Kenapa enggak? Rambut menjadi salah satu bagian dari tubuh manusia yang ternyata memiliki banyak sekali fungsi dan manfaat menarik loh. Siapa sangka kalau rambut nggak cuma berfungsi untuk melindungi kulit kepala, namun juga menyerap informasi. Karena dari sehelai rambut yang kita miliki, ternyata memiliki banyak informasi tentang apa yang terkandung di dalam darah. Itu baru aja satu manfaat loh. Masih ada ribuan manfaat lainnya dari rambut di kepala kita. Tapi ternyata nggak semua orang aware ataupun peduli akan kesehatan rambut. Atau juga karena emang belum tahu apa aja rangkaian dari menjaga kesehatan rambut itu sendiri. Padahal kalau rambut kita sehat nggak cuma enak dipandang, namun juga bisa meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kabar baiknya seperti di episode Before After kali ini, kita bakalan ngebahas semua hal tentang perawatan rambut. So don't miss it selengkapnya di Before After. Fashion people, rambut adalah mahkota bagi wanita ataupun pria. Jadi bukan sesuatu yang aneh kalau banyak orang yang rela mengeluarkan beratus-ratus bahkan berjuta-juta rupiah untuk melakukan perawatan rambut agar terlihat semakin sehat. Secara kesehatan rambut yang penting banget karena memiliki dampak yang cukup signifikan pada kepercayaan diri. Nah, seberapa sehat rambut kamu dapat memberitahu seseorang seperti apa kepribadian kita, bahkan bagaimana kita mempresentasikan diri sendiri. Rambut yang sehat adalah tanda kepercayaan diri yang membuat orang lain memandang kita secara positif. Bahkan tahu nggak, ada sebuah survei yang menyatakan bahwa 88% wanita mengaku bahwa penampilan dan kesehatan rambut memiliki keterkaitan dengan kepercayaan diri mereka. Dengan perawatan rambut yang tepat dan rutin, kita pun secara nggak langsung memberikan umur yang panjang kepada kulit kepala dan juga batang rambut. Hal ini pastinya akan membantu kita untuk mencegah kerontokan parah yang dapat menyebabkan kebotakan pada rambut. Nah, karena itulah merawat rambut itu harus kita lakukan sejak dini. Nggak usah kita menunggu rambut bermasalah dulu baru memulainya. Dan melakukan perawatan rambut sama pentingnya seperti kita merawat kulit wajah supaya tetap glowing di setiap penampilan kamu. Coba bayangin deh, kalau setiap hari rambut kita selalu terkena paparan sinar matahari, debu dari polusi udara, suhu panas dari alat styling rambut, dan juga produk rambut yang membuat rambut kita terasa lebih kering dan kusam. Terus gimana dong cara merawatnya? Perawatan rambut sangat penting dilakukan karena rambut juga mengalami kehausan atau kekeringan setiap harinya. Masalahnya masih banyak orang yang nggak terlalu paham dengan definisi perawatan rambut. Ada yang bilang sampoan rutin aja udah termasuk ngerawat rambut, pakai conditioner sekali atau 2 kali juga udah menjadi penanda kalau kita care sama rambut. Tapi sebetulnya perawatan rambut yang benar itu kayak gimana sih? Dan rambut yang mengalami kondisi seperti apa aja yang udah harus masuk daftar perawatan? Nah, perawatan rambut mengacu pada skala cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan kesehatan rambut, seperti rambut rontok, kekeringan, ketombean, rambut keriting, rambut menipis, dan sebagainya. Perawatan rambut sendiri bervariasi sesuai dengan keluhan yang dialami, sebab bahan dan elemen yang digunakan untuk mengatasinya pun berbeda. Masalah rambut biasanya disebabkan oleh berbagai hal seperti gaya hidup, bisa juga karena kebiasaan diet, bleaching rambut, produk yang digunakan untuk rambut, dan bahkan jenis rambut alami. Perawatan rambut dapat digunakan untuk mengobati berbagai permasalahan rambut, seperti adanya kerusakan pada rambut misalnya. Baik itu akibat penggunaan alat dengan bantuan panas ataupun pemrosesan kimia karena penggunaan bleaching rambut. Nah, perawatan dapat digunakan untuk menargetkan tanda-tanda kerusakan tertentu, yang tujuannya tentu aja untuk menjaga kondisi rambut yang sehat. Dengan menawarkan pengkondisian, pelembutan, penghalusan, dan bahkan penguatan akar maupun batang rambut. Selain itu, perawatan rambut juga digunakan untuk melindungi rambut dari kerusakan karena faktor lingkungan, seperti karena adanya paparan sinar matahari dan polusi. Kesehatan kulit kepala juga dapat diatasi dengan menggunakan perawatan yang secara khusus ditujukan untuk mengatasi kondisi tersebut. Contohnya aja ketombe, kulit kepala kering, iritasi, dan bahkan rambut rontok. Terus apa aja sih manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita rutin melakukan perawatan rambut secara tepat dan benar? Yang pertama tentu menjaga rambut tetap sehat. Nah, rambut yang nggak kamu rawat dengan baik dapat memiliki ujung bercabang dan sangat kering.
Selain gak sehat secara fisik, rambut gak sehat juga menurunkan rasa percaya diri. Nah, rutin melakukan perawatan rambut akan menjaga rambut tetap sehat dan berkilau. Ciri-ciri dari rambut sehat sendiri adalah tekstur rambut yang lembut saat disentuh, ujung rambut gak bercabang, rambut tumbuh memanjang yang menandakan bahwa kulit kepala kita sehat dan kebutuhan gizi lewat makanan mengalir ke rambut dengan normal. Ciri lainnya, rambut berkilau saat terkena cahaya yang menandakan bahwa minyak alami di kulit kepala mampu mencapai kutikula rambut, yang kemudian tentunya tersebar merata ke seluruh bagian batang rambut, hanya sedikit mengalami kerontokan dan saat ditarik rambut nggak mudah patah. Manfaat lainnya adalah mengembalikan kilau rambut. Kamu dapat menjadikan rambut tetap berkilau dengan rutin melakukan perawatan rambut secara alami. Misalnya saja dengan santan kelapa asli yang juga dapat melembabkan tekstur rambut. Selain itu, hindari mencuci rambut setiap hari, karena secara mencuci rambut setiap hari hanya akan membuat rambutmu lebih kering. Manfaat selanjutnya adalah melembabkan dan menutrisi rambut kembali. Menutrisi dan melembabkan tiap helai rambut dengan menggunakan vitamin rambut setiap kali kamu mencuci rambut. Vitamin rambut akan memberikan nutrisi yang membuat rambut kamu tetap kuat dan mudah diatur. Seperti halnya tubuh kita yang pada dasarnya membutuhkan asupan vitamin seimbang setiap harinya. Begitu pula rambut agar tetap sehat. Nah, kalau kamu pengen rambutmu sehat selama-lamanya, pakai aja vitamin rambut secara rutin. Beberapa jenis vitamin yang penting untuk kesehatan rambut adalah vitamin A, B, C, D, dan juga E. Vitamin khusus rambut dan berbagai produk perawatan rambut lainnya udah diformulasikan dengan kandungan vitamin tersebut untuk menjaga kesehatan rambut. Manfaat vitamin rambut yang paling penting adalah menstimulasi proses pertumbuhan rambut. Antioksidan yang terdapat dalam produk vitamin rambut dapat memperlancar sirkulasi darah pada kulit kepala sehingga rambut mendapatkan nutrisi seimbang. Hasilnya, proses pertumbuhan rambutmu berlangsung maksimal dan gak rentan mengalami kerontokan parah ataupun kebotakan. Perawatan rambut dapat kamu lakukan tergantung pada kondisi rambut. Kebanyakan orang akan menggunakan shampoo dan conditioner khusus untuk rambut, dan ada juga yang menggunakan minyak rambut bagi beberapa orang. Nah, perawatan rambut juga bisa dilakukan saat kamu mengalami berbagai kondisi, seperti contohnya rambut rontok, bercabang, kering, atau bahkan penataan rambut yang dikeriting dan pengen dilurusin. Atau juga bisa rambut lepek, berketombe, dan kulit kepala berminyak. Dan sesaat lagi kita masih bakal ngebahas seputar tips-tips menarik tentang perawatan rambut, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. Fashion people, hair treatment memiliki peran penting untuk memperbaiki, melembabkan, dan melindungi rambut dari kerusakan eksternal, seperti mengecat rambut, mengeriting, penggunaan hair dryer, bahkan paparan sinar UV. Untuk itu, produk perawatan rambut diperlukan untuk melembutkan dan menghaluskan rambut yang rusak dan kaku. Saat ini tersedia beragam merek treatment rambut yang menawarkan berbagai keunggulan. So, di Before After kali ini Kintana bakal ngebahas tentang tips memilih hair treatment yang bagus untuk kamu coba. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Nah, yang pertama, kita akan spill cara memilih produk hair care yang tepat. Karena emang ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan saat memilih produk hair care. Tujuannya sih biar kita tahu produk apa aja yang tepat untuk digunakan. Yang pertama, sesuaikan perawatan dengan panjang dan kondisi rambut. Nah, untuk kamu yang berambut pendek dan juga tipis, pilih formula yang ringan dan membuat rambut mengembang. Kalau rambut kamu pendek dan tipis, rambut akan mengempis bila hair treatmentnya terlalu lembab. Jika ingin membuat rambut terlihat mengembang, pilihlah produk yang mengandung bahan-bahan yang tinggi alkohol, minyak nabati, dan juga pelembab. Ketiganya dapat mencegah rambut tampak flat dan menjadi tampak lebih bervolume.
Namun bagi kamu yang memiliki rambut panjang dan mengembang, pilih produk dengan silikon dan conditioner. Karena keduanya memiliki fungsi seperti mampu mencegah listrik statis, menjaga kelembapan rambut, dan juga melindungi rambut serta kerusakan eksternal. Tapi bagi kamu yang memiliki rambut kering dan juga rusak, kamu bisa memilih produk yang mengandung moisturizer. Nah, produk ini sangat cocok dan ideal karena dapat menyerap cairan dengan baik. Gunakan produk yang mengandung pelembab dan efektif memperbaiki rambut. Selain pelembab, kandungan lain yang sama pentingnya adalah minyak nabati. Sebagai tambahan, kamu juga bisa mengandalkan silikon yang memiliki kekuatan melindungi, serta mencegah kekeringan agar nggak menyebar. Selanjutnya, untuk kamu yang memiliki rambut berwarna yang dicat, kamu bisa memilih formula khusus untuk melindungi warna rambut kamu. Rambut yang diwarnai atau dikeriting membutuhkan produk yang kaya pelembab dan juga minyak. Selain itu, pilih juga produk yang memiliki kekuatan melapisi dan melindungi rambut kamu. Untuk kamu yang memiliki rambut mudah kusut, kamu bisa memilih produk yang dapat menutrisi dan menjaga kelembaban rambut kamu. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan agar rambut kusut menjadi lebih tertata. Di antaranya adalah dengan memberikan nutrisi serta menjaga kadar minyak dan air di dalam rambut. Selain itu, kamu juga bisa memeriksa adanya bahan tinggi polimer dan bahan yang dapat memberikan efek kilau. Karena rambut keriting nggak bisa menahan air, sehingga minyak dibutuhkan untuk menahan kelembapan. Setelah keramas, gunakan produk yang tinggi pelembab dan minyak untuk melapisi rambut. Poin berikutnya adalah kamu bisa menghindari bahan penyebab jerawat dan permasalahan kulit kepala bagi yang sensitif. Jika kulit kepalamu bermasalah seperti gatal, iritasi, ataupun sensitif, hindari produk yang mengandung alergen ataupun silikon. Meskipun silikon dan conditioner ampuh melindungi rambut, keduanya bisa menyebabkan gatal jika tersisa di kulit kepala. Kalau kamu memiliki rambut pendek dan kulit sensitif, larutkan dahulu hair care dengan air hangat di baskom. Kemudian, gunakan pada rambut menggunakan tangan, dan treatment ini memang nggak ditujukan untuk terkena kulit, tetapi ada beberapa perawatan yang aman terkena kulit. Komposisi yang sebaiknya dihindari oleh kulit sensitif adalah silikon, bahan pelembut seperti kaolin surfaktan dan lainnya, serta pigmentar dan kandungan bahan lainnya. Selanjutnya adalah temukan aroma yang menyenangkan. Gak hanya berdasarkan pada khasiatnya aja, aroma hair care pilihan juga merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan. Di pasaran ini terdapat banyak produk dengan aroma yang tahan lama hingga produk yang hanya memberikan aroma samar. Sebagian besar produk dibekali dengan varian aroma bunga dan juga aroma manis. Tapi ada juga beberapa produk yang dibekali aroma segar sehingga dapat digunakan oleh pria maupun wanita. Oh ya fashion people, seperti yang udah Kintana singgung di atas, bahwa salah satu ciri rambut kita nggak sehat adalah mengalami kerontokan. Pada dasarnya rambut rontok merupakan hal yang wajar kita alami, karena kerontokan rambut merupakan sebuah proses alami yang pasti akan dialami oleh seseorang. Penyebabnya, ya karena pertumbuhan dan perkembangan rambut manusia ternyata memiliki siklus tersendiri. Namun, jika rambut rontok terjadi secara terus-menerus dan berkepanjangan, maka penyebabnya bisa jadi nggak hanya karena dipengaruhi oleh siklus alami. Kira-kira apa ya penyebabnya? Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Salah satu penyebab rambut rontok parah adalah karena keturunan. Gen kerontokan dari pihak orang tua akan diturunkan kepada anak, jadi kamu juga beresiko mengalami hal yang sama. Bagi wanita yang mengalami kerontokan secara genetik, biasanya ditandai dengan penipisan di garis rambut. Sementara rambut rontok pada pria bisa memicu kebotakan. Penyebab lainnya adalah adanya penyakit pada kulit kepala yang menimbulkan peradangan yang akan memicu kerontokan. Salah satu penyakit pada kulit kepala adalah folikulitis atau peradangan folikel. Kondisi ini biasanya ditandai dengan rasa gatal dan perih, kulit kepala melepuh, dan adanya jerawat di kulit kepala. Bila kulit kepala bersisik dan pitak, kemungkinan kamu mengalami gangguan kulit kepala yang bernama Tinea capatis. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi jamur Microsporum dan juga Trichopiton yang dapat menyebabkan benjolan merah dan bercak hitam di kulit kepala. Benjolan tersebut mengakibatkan peradangan di kulit kepala, dan radang inilah yang menimbulkan luka parut pada kulit sehingga rambut pun menjadi rontok.
Selanjutnya adalah psoriasis yang gak hanya terjadi di kulit kepala aja, tapi juga pada bagian dahi, bagian belakang leher dan kepala hingga belakang telinga. Salah satu gejala awal dari penyakit yang satu ini adalah rambut rontok dan kulit yang terasa gatal hingga mengeluarkan darah. Gak cuma itu, penyebab rambut rontok yang satu ini juga membuat kulit kepala kering dan menebal, yang tentu dapat merusak rambut yang sehat. Salah satu masalah hormon tiroid yang menjadi penyebab rambut rontok berlebihan adalah hipotiroidisme. Kondisi ini adalah kondisi di mana kelenjar tiroid gak memproduksi hormon metabolisme serta pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Ketika produksi hormon tiroid terganggu, proses ini juga menghambat perkembangan akar rambut. Selain mengganggu kesehatan tubuh, kekurangan asupan gizi ternyata menjadi penyebab rambut rontok. Sebagai contoh, kekurangan protein ternyata bisa berpengaruh terhadap kesehatan rambut. Protein adalah zat pembangun utama tubuh termasuk sel rambut. Bila asupan protein terlalu rendah, struktur rambut melemah dan pertumbuhan rambut ikut melambat. Nah, segala macam trauma fisik dan emosi seperti stres berat, kecelakaan, melahirkan, dan bahkan penyakit serius ternyata dapat menjadi penyebab rambut rontok parah. Kondisi yang juga disebut sebagai telogen effluvium ini biasanya hanya berlangsung sementara. Siklus pertumbuhan rambut terdiri atas 3 fase penting, yakni masa pertumbuhan, masa istirahat, dan masa rontok. Nah, itu dia beberapa tips memilih hair treatment yang bagus hingga beberapa penyebab kerusakan pada rambut. Pada intinya, kesehatan rambut itu nggak tergantung pada seberapa sering kita mencuci rambut dan menggunakan skincare ataupun hair care rambut. Tapi kesehatan rambut tergantung pada bagaimana kita memberikan treatment yang tepat sesuai dengan kebutuhan rambut. Sesaat lagi Kintana masih akan kembali, tetap di Before After. Fashion people percaya nggak kalau rambut manusia itu luar biasa? Rambut setiap orang sangatlah unik karena satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda. Ada yang lurus, ada juga yang ikal atau bahkan ada yang keriting. Dan jenisnya pun macam-macam. Ada yang normal, kering, bahkan berminyak. Nah, sadar atau enggak, perawatan rambut pun selalu menjadi hal yang menyenangkan untuk dibahas. Nah, bagaimana enggak variasi dari hair treatment sendiri ada banyak banget. Mulai dari creambath, masker rambut, keratin treatment, coloring, dan masih banyak lagi. Ngomong-ngomong soal rambut, kamu tahu nggak ada beberapa fakta menarik tentang rambut yang wajib kamu ketahui? Tahukah kamu kalau elemen yang bisa memproduksi rambut disebut keratin? Uniknya lagi, keratin ini juga terkandung pada kuku dan juga kulit. Nah, peran keratin sangat penting dalam proses tumbuhnya setiap helai rambut. Pertumbuhan rambut diawali dengan terbentuknya sel-sel baru di pangkal akar. Kemudian berkembang untuk membentuk bakal dari batang rambut di lapisan kulit kepala, yang kemudian bergerak ke atas menembus kulit ketika sel-sel baru terbentuk di bawahnya. Nah, saat batang bergerak ke atas, suplai makanan pun terputus, sehingga batang sel membentuk protein padat yang disebut keratin. Sinar matahari dan suhu panas ternyata menjadi penyebab kenapa rambut manusia bisa tumbuh lebih cepat. Cuaca yang hangat ibaratnya memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk keratin yang sangat dibutuhkan dalam proses pertumbuhan rambut. Nah, pernah penasaran nggak? Kira-kira berapa ya jumlah rambut yang ada di kepala kita? Faktanya rambut yang satu ini mungkin akan membuat kamu tercengang. Jawabannya, kira-kira ada 80.000 hingga 120.000 helai rambut. Tentunya setiap orang memiliki jumlah total rambut yang berbeda. Bisa dikatakan rata-rata ada 100.000 folikel atau helai rambut di kepala kita. Menurut American Academy of Dermatology, normal kok jika kita menemukan 50 hingga 100 rambut rontok setiap harinya. Kerontokan rambut ini merupakan bagian dari siklus hidup rambut kamu yang luar biasa. Ada fase di mana rambut tumbuh, mati, lalu rontok secara bertahap. Nutrisi yang kita konsumsi, tingkat stres, serta cara kita menjaga kebersihan rambut akan sangat berpengaruh pada seberapa banyak rambut yang rontok. Fakta selanjutnya adalah rambut wanita di
Asia sering digunakan untuk wig dan hair extension karena dianggap lebih kuat. Fakta terakhir, warna rambut hitam adalah warna rambut paling umum di dunia. Kira-kira sekitar 75% hingga 85% masyarakat dunia memiliki rambut berwarna hitam dan ini dapat ditemukan pada masyarakat dari berbagai etnis. Seluruh orang Afrika dan Asia biasanya memiliki rambut berwarna hitam. Setelah itu disusul oleh orang-orang dari Amerika Latin, Eropa Timur, dan juga Amerika. Nah itu dia Fashion People, fakta menarik seputar rambut yang mungkin udah pernah kamu dengar atau baru kali ini kamu ngerti. Fun fact banget kan? And now, untuk kamu pemula yang ingin memulai merawat rambut, kamu harus mengetahui urutan hair treatment yang benar. Rambut yang sehat dan kuat karena terawat dengan baik menggunakan berbagai produk perawatan rambut dengan urutan yang tepat. Sama halnya skincare, hair care juga membutuhkan usaha agar rambut dari pangkal hingga akar tetap sehat. Nah, hair treatment tuh nggak cuma shampoo aja, tapi ada berbagai nutrisi dan vitamin rambut yang wajib kamu gunakan. Selain membuat rambut sehat, perawatan rambut juga bisa membuat rambut berkilau, mudah diatur, kuat, hingga mampu mengatasi berbagai masalah rambut. Urutan hair treatment yang benar yang pertama adalah aplikasikan hair oil sebelum keramas. Hair oil adalah minyak khusus rambut yang memiliki fungsi untuk menjaga kelembapan dan membuat rambut kamu berkilau. Kamu bisa menggunakan hair oil ini minimal 2 minggu sekali sebelum keramas. Step selanjutnya adalah mencuci rambut dengan shampoo. Nah, tahap ini adalah yang paling penting dalam rangkaian hair care. Karena keramas mampu membersihkan kulit kepala dan seluruh bagian rambut dari kotoran-kotoran yang menempel setelah aktivitas seharian. Step ketiga, penggunaan conditioner sangat direkomendasikan bagi kamu yang memiliki rambut keriting. Karena produk perawatan rambut yang satu ini sangat bagus untuk melembabkan rambut kamu. Gunakan conditioner secukupnya sesuai volume rambut kamu. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, sebarkan conditioner dengan menyisir rambut dengan jari tangan atau juga bisa menggunakan sisir bergigi. Lalu diamkan selama 20 hingga 30 menit, kemudian bilas dengan air. Step selanjutnya adalah gunakan hair tonic. Nah, hair tonic sendiri adalah vitamin rambut yang memiliki kombinasi minyak, parfum, alkohol, dan mampu untuk merangsang pertumbuhan rambut. Kamu bisa menggunakan hair tonic setiap hari, namun lebih baik bisa disesuaikan dengan kebutuhan rambut kamu. Kamu bisa menggunakan hair serum saat rambut sudah kering setelah keramas, di mana bahan formulasinya mudah untuk terserap di rambut, sehingga kamu bisa dengan mudahnya menata rambut. Selain itu ada hair vitamin yang bisa kamu gunakan tiap habis keramas. Kamu bisa aplikasikan ketika rambut setengah kering, namun penggunaan hair vitamin yang berlebihan akan memicu rambut lepek. Langkah selanjutnya adalah menggunakan hair mask ataupun masker rambut. Nah, masker rambut ini bermanfaat untuk memberikan nutrisi rambut sambil menguatkan akar, sehingga meminimalisir rambut rontok. Gunakan hair mask setelah keramas ketika rambut sudah setengah kering. Oleskan pada rambut pada bagian tengah sampai ujung rambut, kemudian pijat dengan lembut. Setelah itu diamkan sesaat selama 8 hingga 10 menit, lalu bilas perlahan. Step selanjutnya, kamu bisa krimbat rutin sebulan sekali. Nah, krimbat sendiri menjadi perawatan rambut dan kulit kepala yang bermanfaat untuk memberi nutrisi rambut. Krimbat memiliki banyak pilihan krim dengan berbagai tujuan untuk menyelesaikan masalah rambut. Nah, hair treatment sendiri bisa menggunakan bahan alami seperti lidah buaya, kopi, alpukat, telur, dan lain sebagainya. Penggunaan hair treatment dengan bahan alami menyesuaikan dengan masalah rambut kamu ya. Misalnya penggunaan lidah buaya memberikan manfaat untuk menghitamkan dan menghilangkan ketombe. Step terakhir, kamu bisa menggunakan hair mist agar rambut segar kembali. Hair mist juga memiliki segudang nutrisi untuk melembabkan rambut. Gunakan hair mist ketika menjalankan aktivitas di luar, sehingga kesegaran rambut kembali lagi. Dan yap, itu dia beberapa urutan hair treatment yang wajib kamu coba di rumah. Dan sesuaikan kebutuhan dari hair treatment yang sesuai dengan rambut kamu ya, agar rambut dapat ternutrisi dengan baik. Ingat, jangan sampai berlebihan dalam menggunakan hair treatment, justru nantinya akan menimbulkan masalah pada rambut. Dan gak terasa waktunya Kintana pamit undur diri. Jangan lupa untuk tonton terus Before After setiap hari Rabu pukul 16.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, pamit undur diri. See you tomorrow and bye-bye.